Pak, coba Bapak jelasin Anisa 85. Barang siapa memberi pertolongan yang buruk, dia akan menanggung dosanya. Coba dijelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Man yasfa' syafa'atan hasanatan yakun lahum nasibun minha. Wa man yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahum kiflun minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Jadi ayat ini sangat jelas. Dikatakan bahwa barang siapa mengusahakan agar orang lain itu mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengupayakan, yang membantu agar orang lain mendapatkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan karena syafaatnya tersebut bagi dari pahalanya. Jadi maksudnya di ayat ini sangat jelas. May yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Ya. Barang siapa yang mengusahakan agar orang lain mendapatkan kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat kebaikan, pertolongan dari pahala atau apa yang dibantukan terhadap orang tersebut. Lalu sebaliknya, barang siapa berusaha kuat untuk menyebarkan keburukan kepada orang lain, niscaya dia akan mendapatkan bagian tanggungan kesalahan dari dosa dari orang yang diajarkan tersebut. Dan Allah atas segala sesuatu maha mengawasi lagi maha memelihara. Jadi ini ayat ini sangat jelas. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang tersebut melakukan kebaikan tersebut, maka sang pengajar tadi mendapatkan pahala kebaikan. Nah, sebaliknya, barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain keburukan, lalu orang itu melakukan keburukan yang diajarkan tersebut, maka yang mengajar tadi juga akan mendapatkan bias dari pengajaran keburukan yang diajarkan kepada orang lain. Ini sederhana sekali, cuman karena Anda itu umat terjemahan. Jadi Anda itu tidak paham. Padahal di situ sangat jelas, wa may yasfa' syafa'atun sayyi'atun yakullahu kiflun minha. Siapa yang mengajarkan keburukan, maka dia akan mendapatkan hasilnya, yaitu keburukan. Ya. May yasfa' syafa'atun hasanah yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa kana Allahu ala kulli syai' muqita. Jadi tidak ada yang salah di ayat ini. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kan sudah jelas pengajaran Yesus pun mengatakan seperti itu. Bapak tidak akan mendapatkan dosa anak. Dosa anak tidak akan ditanggung oleh Bapak. Jadi kebaikan-kebaikan itu sangat jelas. Matius 5 ayat 19. Ya. Ayat 18 ayat 17 itu rangkaian satu pengajaran Yesus. Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan tempat terendah di kerajaan Allah, yaitu neraka. Sebaliknya, kata Yesus, kata Isa alaihissalam, may yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Seirama dengan ayat ini. Barang siapa yang melaksanakan perintah Tuhan, hukum Taurat maksudnya, lalu kemudian juga mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan tempat kerajaan tertinggi di kerajaan Allah. Sangat sederhana, bukan? Berarti apa yang diterangkan oleh Anisa 85 hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu, sementara orang yang hanya umat terjemahan tidak akan paham dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Cuman di Quran Pak ada tertulis Hairul Makirin, penipu ulung. Coba kamu cari, ada nggak di Alkitab Allah mengaku sebagai penipu ulung? Ini mencoba untuk menipu Allah. Jadi umat terjemahan ini mencoba untuk menipu Allah dengan memahami kalimatullah, kalamullah dengan pemahaman yang buta gitu. Bukti nyata bahwa Allah membalas tipu daya Anda itu sangat terang setiap saat. Anda memahami kalamullah ya, dengan cara tipuan. Tetapi Allah membalas itu dengan
saya menjelaskan apa yang dimaksud yang tertera di dalam ayat tersebut yang kamu tidak tahu. Contoh, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Jadi yang muncul kemudian adalah Allah membalas tipu daya mereka. Wa makaru wa makarallah. Nah, mereka orang kafir ini membuat tipu daya, makar. Wa makarallah. Lalu kemudian dikatakan wallahu khairul makirin. Ya. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ketika dikatakan wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka, itu apa yang salah di situ? Coba. Tidak ada yang salah di situ. Jadi yang harus kamu pahami ini adalah kamu harus banyak belajar dengan baik. Dikatakan bahwa di dalam pemahaman orang-orang Kristen, ketika dikatakan khairul makirin, di situ dia tidak mengambil awal daripada dalilnya. Wa makaru, ya, wa makaru artinya dan orang-orang kafir membuat sebuah tipu daya. Kemudian apakah tipu daya mereka ini diloloskan? Tidak, dibalas oleh Allah tipu daya mereka. Jadi adanya pembalasan terhadap tipu daya ini itu dikarenakan orang kafir itu mencoba untuk menipu gitu. Contoh yang saya gambarkan tadi yang sangat sederhana ketika dikatakan dalam surah An-Nisa, may yasfa' syafa'atan hasanah yakullahu nasibum minha. Nah, orang-orang kafir ini mencoba untuk memaknai dalil ini dengan pemahaman sendiri bahwa Allah itu membalas keburukan, menyokong keburukan. Padahal dalilnya tidak seperti itu. Allah itu pembalas tipu daya, maksudnya orang-orang kafir ini diberi hukuman. Contoh sederhananya, ketika ada pelaku perampokan, maka perbuatannya itu akan dibalas jauh berbanding daripada apa yang dia perbuat. Misalnya dia memperkosa. Yang terjadi kemudian apa? Dihukum. Ya, balasannya jauh lebih hebat daripada apa yang dia perlakukan. Itu secara rasio. Nah, bagaimana dengan kitab yang Saudara Agus ini jadikan sebagai kitab suci? Banyak dalil-dalil yang nyata di dalam kitabnya mereka justru mengajarkan kelicikan, kebohongan, kedustaan, tipu daya, dan seterusnya. Contoh, 2 Korintus 12 ayat 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, ini apa ini? Katanya Paulus itu adalah rasul. Dan Paulus itu menerima firman. Berarti yang diterima ini adalah firman Tuhan, ya. Berarti yang berfirman di sini adalah Tuhan. Nah, kalau ini adalah firman Tuhan, berarti ya pikir aja sendiri. Tapi kalau ini ternyata hanya karangan Paulus, berarti kitabnya Kristen bukan firman Tuhan, kan gitu. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Luar biasa, bukan? 2 Korintus 12 ayat 16 ini, kalau di dalam perjanjian lama, ya, tahun 1970, tetapi biarlah begitu, aku ini tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik aku tangkap kamu dalam muslihat. Luar biasa, bukan? Jadi mau kayak mana lagi coba? Kalau di dalam Roma 3 ayat 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Jadi ayat demi ayat dipertontonkan oleh kitabnya si Agus ini, tapi dia tidak sadar gitu loh. Ya. Dia tidak sadar. Lalu bagaimana kemudian dalam kitab Septuaginta yang diambil oleh orang Kristen ke dalam kitabnya Kristen. Dari kitabnya Bani Israel diterjemahkan dalam bahasa Greek, lalu mereka jadikan sebagai kitab suci. Di dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai ayat 40. Saya sederhanakan. Di situ sangat jelas diceritakan bahwa Ishak, anak Abraham, anak keduanya, itu mempunyai seorang istri bernama Ribkah. Dan 2 orang putra, Esau dan Yakub. Ribkah yang adalah menantu Abraham itu pilih kasih kepada anaknya. Dia lebih mengasihi Yakub daripada Esau, anak sulungnya. Karena Ishak sudah tua dan sudah tidak bisa melihat, maka sesuai dengan tradisi turun-temurun, dia harus memberkati anaknya yang sulung, yaitu Esau. Tetapi karena dengan sangat liciknya Ribkah dan Yakub menyusun rekayasa jahat agar yang diberkati oleh Ishak adalah Yakub itu sendiri. Maka apa yang terjadi kemudian? Ya,
tipu daya yang sangat ulung pun terjadi. Yakub dapat mengelabuhi Ishak yang sudah buta, sehingga dia dianggap sebagai Esau. Akhirnya, Yakublah yang diberkati oleh Ishak dengan ucapan pemberkatan sebagai anak sulung yang istimewa, leluhur bangsa Yahudi, nenek moyang Yesus. Padahal yang seharusnya menjadi anak sulung itu adalah Esau, bukan Ishak, bukan Yakub, tapi Esau. Nah, inilah kitab tipu daya yang dituangkan di dalam kitabnya orang-orang Kristen. Jadi pemahaman buta yang dibawa oleh Agus ini itu hanya bisa menipu dirinya sendiri. Makanya dikatakan oleh Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Agus ingin mencoba menipu dengan apa? Memelintir daripada ayat ini, tetapi Allah malah membuka aibnya dengan saya menjelaskan kitab yang dia jadikan sebagai kitab suci. Coba berpikir waras, Allah SWT, Zat, Allah, Torah, Roh berbeda jauh. Jadi jangan coba-coba menyamakan. Hanya sayangnya kok nabinya ada yang dicatut ya, kayak tiket catutan aja. Di mana di Al-Quran atau hadis dikatakan bahwa Allah itu Zat? Tunjukkan dalilnya. Itu kan agamamu Pak Zul. Kamu yang bilang Allah kamu itu Zat. Kamu lupa. Nggak usah lah berkelit sama Victor, Pak Zulkifli M. Abbas. Oh iya Pak Jul, kan Pak Jul juga yang bicara sama saya. Allah SWT itu menciptakan dunia ini 8 masa. Jelaskan ke umat-umatmu Pak Jul. Kan tuduhannya dari kamu. Berarti saudara yang harus menunjukkan bukti itu. Kalau Anda menuduh tanpa bukti, itu namanya Anda sama saja dengan setan, iblis. Kan gitu. Nah, sekarang saya mengatakan Tuhan kamu itu roh. Betul. Wahyu 5 ayat 6. Tuhan Kristen itu adalah roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, itu saya tidak fitnah, dalilnya ada. Nah, sekarang kalau kamu katakan Allah itu Zat, mana dalilnya? Tunjukkan, saya tunggu sekarang. Tunggu dulu, kamu tentukan dulu dalilnya, tuduhanmu bahwa Allah itu adalah Zat. Silakan. Yang iblis, yang setan itu kan Allah SWT menciptakan. Jelas. Anda yang berkata, bahwa Allah SWT itu Zat. Sekarang saya tantangin, Anda berkelit. Jadi Allah SWT roh. Atau Allah SWT itu batu. Anda tinggal milih yang mana. Aduh, umat Paulus. Lucu ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Kamu mencoba menipu saya loh. Ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku harus dihakimi sebagai seorang berdosa? Kamu mencoba untuk berdusta, mengatakan Allah itu Zat. Mana dalilnya? Kamu kok balik nanya ke saya, balik menuduh saya? Aduh, umat jahiliyah, bahlul. Ayo Pak Zulkifli N. Abbas, pilihannya Allah SWT itu 1 roh, 2 Zat, 3 batu, 4 hantu. Ayo coba pilih Pak Jul. Om Jeb itu si Jul yang lari itu. Saya suruh pilihan Allah SWT itu 1 roh, 2 Zat, 3 batu, 4 hantu. Kabur dia Pak. Nggak mampu dia menjawab kali Pak 4 itu jawab. Memilih kok, tinggal contengin. Oke lah Pak Jab, nanti saya udah kabur, dia muncul tuh. Begitu tuh penyakitnya. Saya udah tahu tuh. Ya oke deh Pak, ya. Kamu tunjukkan aja dalilnya. Kamu jangan karena keselak oleh kitabmu sendiri.
Tuhanmu berupa roh binatang bertanduk 7, bermata 7, kamu kemudian seperti anak-anak. Kamu katakan pilihan ganda yang ada yang kamu lontarkan itu emang ada dalilnya. Kamu katakan Allah pilih batu dan seterusnya. Ada dalilnya enggak? Kamu mewakili agamamu kan? Nah, kamu tampil sebagai debaters. Terus apa yang ada di isi kepalamu? Bocor semua, nggak ada ilmunya gitu. Kalau saya kan jelas, agamamu itu diajarkan dengan cara tipu daya, kan gitu. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku, ya, aku jerat kamu dengan tipu daya. Itu yang dikatakan oleh pendiri Kristen. Nah sekarang kamu mencoba untuk menjerat saya dengan tipu dayamu, nggak mempan. Gak mempan. Paulus kamu suruh berdiri depan saya pun akan saya sliding gunting. Apalagi kalau cuma level kamu. Kamu menuduh Allah itu sat. Dalilnya mana? Kamu menuduh Allah itu batu. Dalilnya mana? Kamu menuduh dia adalah hantu. Dalilnya mana? Ayo. Kalau saya berbicara fakta. Tuhan kau itu roh binatang bertanduk 7, bermata 7. Ayo. Bedanya dengan setan apa coba? Aduh, nggak usah curhat deh, penyembah roh-roh. Jawab aja, mana buktinya tuduhanmu? Ya, kalau saya kan nyata, Tuhan Kristen itu berupa roh binatang, bertanduk 7, bermata 7. Masih kurang? Iya, Victor itu sama aja dengan teman-teman Kristen yang bocor halus lainnya, Bang Jack. Sekarang dia tuduh Allah atau Hasem, Allah Israel katanya adalah zat. Terus Tuhannya Kristen katanya roh, sebagaimana sembahan-sembahan Romawi Yunani. Nah sekarang saya tanya, mana dalilnya Allah Israel atau Allah Subhanahu wa taala itu roh atau zat? Mana dalilnya? Nggak bisa dia tunjukkan. Nah dia tuduh Allah Israel itu adalah batu atau hantu. Atau apa katanya, atau sat, disuruh milih, ya sudah, di mana dalilnya? Jadi apa, pasukan-pasukan Banjek ini orang nggak ada otak semua, nggak ada ilmu. Banjek harusnya kick dari grup Bang Jack, orang-orang kayak begini bikin malu Bang Jack. Yang kabur itu Anda. Saya tetap di sini gagah perkasa gitu loh, untuk kemudian mengobati akal kalian yang sakit. Ini grup kalian, ini rumah kalian. Saya tidak akan mungkin kabur dari kalian. Ya. Nah, sekarang saya kasih PR. Nah, saya balik PR-nya sekarang. Tuhan yang kau sembah itu A. Roh binatang bertanduk 7, bermata 7. B. Roh binatang bermata 7, berkaki 3. C. Roh yang kamu sembah adalah roh binatang bertanduk 7, pakai rok mini. Coba, mana yang benar? Silakan. Nah, ini sudah nampak kan, kamu ngomong sudah nggak ada suaranya, suaramu kecil, dan apa yang kamu katakan itu sebenarnya kamu menunjukkan bahwa kamu ini orang bodoh. Makanya saya sarankan tanya sama orang Yahudi apa makna Elohim, seperti itu. Selama kamu terkungkung dengan apa yang dikatakan pendeta, nah ini kamu kok jadi bodoh. Saya sarankan kamu menyembah apa yang dipercaya orang Yahudi Elohim. Dia sudah kabur, Bang. Dia menuduh Allah yang kita sembah, ya, yang disembah juga oleh Bani Israel, itu adalah Zat katanya. Saya minta dalilnya, nggak mampu dia tunjukkan. Jadi benar dia ini sudah ketipu mencoba menipu lagi gitu kan.
Kan dia menjadi Kristen itu karena berkat tipuan. 2 Korintus 12 ayat 16. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya sehingga kamu itu bisa menyembah manusia. Sehingga kamu itu menjadi Kristen. Dia kabur bang. Padahal dia ini grupnya sendiri. Kabur. Jul, kamu jangan ngomong sendiri Jul. Kamu kemana kabur? Mana Zulkifli and Abbas? Pilihannya mana? Ala SWT itu 1. Roh 2. Zat 3. Batu 4. Hantu. Pilih Jul. Ketika saya nggak ada, berkoar-koar Zulkifli and Abbas. Yang kabur itu kan kamu. Ini kamu baru muncul. Apa alasan saya kabur? Coba. Karena saya takut dengan pertanyaanmu. Justru kamu kabur karena tuduhanmu. Kamu gak bisa bertanggungjawabkan. Ayo, mana dalilnya? Allah itu zat. Sekarang kau mengaku Tuhan kamu itu adalah roh. Memang. Wahyu 5 ayat 6. Ya. Bahwa Tuhanmu berbentuk roh binatang, bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah ketujuh roh theos yang diutus ke bumi. Jadi Tuhanmu itu berupa roh-roh. Bedanya dengan penyembah setan apa coba? Kamu goblok tolol banget Jul. Tuhan kami itu Roh Kudus, bukan roh binatang. Yang binatang kamu Jul. Berani kamu mengatakan Tuhan orang Kristen itu binatang. Kan bangsat kamu Jul. Gak layak kamu diajak untuk diskusi. Dalilnya mana? Kamu katakan Allah itu adalah roh. Dalilnya mana? Kamu katakan Allah itu adalah zat. Dalilnya mana? Kamu katakan Allah itu batu. Dalilnya mana? Kamu katakan Allah itu hantu. Dalilnya mana? Dalil dong. Tapi kalau saya mengatakan Tuhanmu roh-roh binatang, dalilnya ada. Wahyu 5 ayat 6. Ya. Roh-roh binatang bertanduk 7, bermata 7. Dan itulah ketujuh roh-roh theos yang diutus ke bumi. Berarti sembahanmu berupa roh-roh. Penyembah-penyembah roh-roh itu adalah apa? Pemuja-pemuja setan. Pemuja-pemuja demit, iblis. Coba. Dalil ada kan? Nah, lalu kemudian 2 Korintus 12 ayat 16. Jelas dikatakan. Aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Kurang apa lagi coba? Tuhanmu sudah berupa roh-roh. Kamu menjadi Kristen karena dijerat oleh tipu daya. Nah sekarang kalau kamu menuduh umat Islam menyembah zat, mana dalilnya? Umat Islam itu melakukan sebuah konsep dalam agama harus berdasar dalil. Kamu menuduh, tunjukkan apa dasar tuduhanmu. Kalau tidak, maka kamu semakin memperburuk kondisi agamamu sebagai agama yang tidak rasional. Saya pikir Zulkifli Abbas sudah berubah, tetapi tetap kayak binatang. Gak bisa berdiskusi dengan baik. Mulutnya tuh bacotnya gede aja. Ya udah, saya tinggal. Gak penting berdiskusi sama orang gak punya otak binatang. Ketika saya nggak ada, berkoar-koar Zulkifli and Abbas. Ketika saya nggak ada. Justru sebaliknya. Giliran saya ada, Herdi lari, haleluya kabur, kamu tenggelam. Kamu goblok tolol banget Jul. Tuhan kami itu Roh Kudus, bukan roh binatang. Yang binatang kamu Jul. Berani kamu mengatakan Tuhan orang Kristen itu binatang. Kan bangsat kamu Jul. Gak layak kamu diajak untuk diskusi. Loh, yang mengatakan itu pengarang kitabmu loh, Mas Bro. Ya, dan kenapa suaramu semakin mengecil, Bro? Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta. Coba, siapa yang melihat? Yang kau rasulkan.
yang menulis kitab wahyu di Pulau Patmos. Bukan aku, bukan Zulkifli yang mengatakan itu. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Lalu apa keterangan selanjutnya di ayat itu? Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Jadi yang mengatakan itu siapa? Zulkifli atau dalil yang ada dalam kitabmu? Nah, makanya saya katakan kalian itu umat bocor. Dan tidak disalah juga sih. Karena memang kamu itu dijerat dengan tipu daya. Ya, ajaran agamamu memang diajarkan oleh dusta. Roma 3 ayat 7. Dalil ada, saya bicara dengan dalil. Kamu menuduh Tuhan saya batu, Tuhan saya sat, Tuhan saya hantu. Mana dalilnya? Kalau saya mengatakan Tuhanmu roh-roh binatang bertanduk 7, ada dalilnya. Bukan saya yang menuduh, tetapi yang menulis di Pulau Patmos yang melihat. Aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Jadi Tuhanmu itu punya 7 roh yang diutus ke bumi. Kalau 7 itu berarti jamak. Makanya saya katakan roh-roh. Dan ternyata Tuhanmu itu berupa roh-roh binatang. Sesuai yang dilihat oleh pengarang kitab Wahyu. Berarti kamu dengan penyembah setan tidak ada bedanya. Ayo. Dalil bro, dalil. Makanya tinggalkan agama yang membuat kamu malu. Karena memang di dalam Yesaya 44 ayat 11. Siapakah mereka yang membentuk Allah dalam rupa makhluk dan menuangkannya ke dalam patung? Mereka semua akan kubuat malu. Itu nubuatannya. Sekarang kamu malu kan? Karena kamu menggenapi nubuatan itu. Ya, maka bertaubatlah. Saya pikir Tulki WMA Abbas sudah berubah, tetapi tetap kayak binatang. Nggak bisa berdiskusi dengan baik. Mulutnya tuh bacotnya gede aja. Ya udah, saya tinggal, nggak penting berdiskusi sama orang nggak punya otak binatang. Suaramu makin mengecil, ya, tenagamu makin melemah. Saya melihat betismu sudah mulai gemetaran. Kamu yang memfitnah di atas, mengatakan Allah itu Zat. Saya minta dalilnya, kamu nangis. Coba, kalau saya berbicara dengan fakta, lalu kemudian kamu mengasih pilihan ganda. Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu Zat, hantu, batu, ya, atau apa yang kamu katakan tadi itu? Kan kamu yang kasih pilihan ganda seperti itu. Artinya kan kamu menghujat, iya kan? Kamu katakan Allah apakah A? Zat, dalilnya mana? Kamu katakan B, batu, mana dalilnya? Kamu katakan hantu, mana dalilnya? Kalau kamu mah jelas Tuhanmu itu roh. Berarti bedanya dengan hantu apa? Coba. Makanya kamu itu harus sadar kelas. Makanya teman-temanmu yang sepuh di sini, yang senior, semacam Jeffrey, itu nggak berani lagi dia berdialog dengan kita. Siapa lagi Herni Siloam, nggak berani lagi dia tanggapi VN saya. Haleluya, entah kemana rimbanya. Terus kamu nongol. Kan dari dulu kamu sudah keok kan hadapi saya karena kamu tidak bisa mematahkan kebenaran yang saya sampaikan. Sekarang kamu muncul menuduh Allah itu adalah Zat. Kan malu sendiri kamu sekarang kan? Karena itulah makanya saya katakan, tinggalkan agama yang bisa membuat akalmu itu error. Nah, ini kan sudah nampak kan, ini kamu bodohmu di sini sudah nampak. Kamu ini bodoh sebenarnya. Kamu bodoh merasa kamu pandai untuk berdiskusi. Ini kapasitas kamu kan, ini menyalahkan orang yang mumpuni dalam ilmunya. Zuma itu mumpuni dalam ilmunya, dia tahu apa yang ia katakan dan ia tahu diskusi itu yang bagaimana tahu. Lah kapasitas kamu seperti ini, bagaimana kita itu menandingi seperti kamu? Iya enggak? Ini yang harus kamu berpikir. Nah, kamu ini bodohmu, ini kamu mau menunjukkan tololmu kan di sini. Ini sudah nampak kamu ini orang idiot, tolol, goblok dan bercampur dengan ketololan. Lalu kamu sampaikan seperti ini, ya ini. Bagaimana kita mau menanggapi yang kamu gobloknya seperti ini? Ya enggak? Dia kabur lagi, Bang. Nah, nanti kalau misalnya saya nyebrang di grup Kristen lainnya untuk mencari orang-orang yang menghujat Islam dan Rasulullah,
Dia katakan saya yang kabur. Padahal dia kabur tuh, coba lihat. Sudah 3 kali dia ninggalkan dialog kan. Nanti tiba-tiba muncul. Zul, kamu itu penghujat, Zul. Bagaimana mungkin kau katakan kami menyembah binatang, Zul? Mulutmu kotor. Lah, dalil dalam kitabnya nyata kok. Ya. Wahyu 5 ayat 6. Pengarang di Pulau Patmos itu melihat. Apa yang dilihat? Tuhannya Kristen. Dia nuduhnya kita yang menghujat. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta ada 4 makhluk. Coba. Ada 4 makhluk. Nah, apa itu kalau bukan Tuhan? Bagaimana kemudian bisa dia tahu, dia sadari bahwa itu adalah Tuhan? Karena di dalam ayat ini diterangkan di kalimat terakhir, itulah ketujuh roh Theos atau roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Nah, coba. Ada 4 makhluk. Kemudian ada lagi seekor domba. Kan lucu ya kan? Lalu dikatakan di tengah tua-tua. Apa itu maksudnya? Lalu dikatakan anak domba ini seperti sudah disembeli. Lalu dikatakan bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus Allah ke bumi. Kan lucu, ajaib. Zulkifli and Abbas. Tadi saya lagi berak. Kamu baca tadi berapa? Wahyu berapa tadi kamu bilang? Wahyu 5 ayat 6. Otak kamu gak jalan, Jul. Baca ayat itu baik-baik dengan jelas, ya. Sekali lagi saya baca ayat itu dengan baik. Yang disembeli itu, yang dilihat bukan Yesus, bukan Tuhan kami. Kau goblok, Jul. Makanya komen takia di sini. Baca ayat 7-nya, ya. Anak domba itu adalah Allah. Goblok kamu, Jul. Coba kamu berdamai dengan komentarmu sendiri. Kamu berdamai dengan akalmu sendiri. Kamu berdamai dengan kitabmu sendiri. Ya. Dalil itu jelas. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta ada 4 makhluk. Dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Sekarang kamu mengaku kan Tuhanmu itu adalah roh. Ngaku kan kamu bahwa Tuhanmu itu adalah roh? Ketika kamu mengaku Tuhanmu itu roh, dibenarkan dalil ini. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Apa itu? Hewan bertanduk 7 bermata 7. Dan itulah ketujuh roh. Berarti Tuhanmu roh-roh. Apa yang salah di situ? Ya, kamu menyembah roh-roh dan katamu Tuhanmu itu adalah roh. Nah, sekarang dalil ini menjawab, itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Apa itu? Makhluk, 4 makhluk. Ya, kemudian di tengah-tengahnya ada tua-tua, lalu kemudian seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Apa ini ceritanya nih? Lalu kamu mengatakan di ayat 7-nya baca, Allah itu, domba itu adalah Allah itu sendiri. Berarti sudah jelas. Tuhanmu itu adalah seekor anak domba seperti telah disembeli. Kurang apa lagi coba? Nah, makanya saya katakan, kamu sebenarnya sudah pernah berapa kali saya sliding gunting, kabur dari debat. Nah, sekarang kamu nongol lagi dengan membuat fitnah lagi. Kamu ingin menghujat dengan mengatakan Allah itu sat, tapi kamu tidak mampu menunjukkan dalilnya. Ya, saya kasihan, saya iba sama kamu, Saudara Victor. Kamu sudah baca dengan baik Wahyu 5 ayat 6. Kamu ngarang-ngarang cerita aja. Baca dengan baik tuh. Goblok kamu, Jul. Membaca yang gak benar. Saya sudah jelaskan, bahkan saya sudah membacakan. Kalau kamu mau dengarkan mendengarkan original teksnya baik. Etsi Aidatsi mesitau toronao kaita tesera suntasa plasmata. Kaisti mesiton fresipsteron ena arni. Sanna soto tike me efta keratakai efta matia. Nah, dengarkan baik-baik. Ta efta pnep nama tau teo faustal tikau pantau. Dan itulah pnep nama roh 7 atau efta 7 roh. Ya, tau teo Tuhan atau Theos atau dewa.
Paustaltikan pantau yang diutus ke bumi. Coba. Kamu mau berkelit kemana lagi coba? Etsi aida etsi metsi tau teranau kaita tetsi rasonta sa plasmata. Kamu mau berkelit seperti apa lagi? Karena ini dikatakan etsi, aku melihat. Siapa yang mengatakan itu? Penulis kitabmu di Pulau Patmos. Dia melihat. Coba. Jadi bukan Zulkifli yang melihat, penulis kitabmu yang melihat. Dikatakan dengan jelas di ayat itu bahwa sanna sokotake me epta kertakai epta matia. Bertanduk 7 dan bermata 7. Ta epta pepna tau teo, dan itulah ketujuh roh teos. Pau staltikan pantau. Kamu mau berkelit kemana? Coba, dalil loh yang mengatakan ini. Pengarang kitab loh yang mengatakan itu. Saya cuma membantu Anda memahami supaya mengerem mulut kamu itu menghujat. Kamu katakan kami menyembah. Dalilnya mana? Sampai matamu itu berubah menjadi gigi kucing. Gigimu berubah menjadi gigi kucing. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan. Karena memang Allah kami itu bukan Zat. Ya, Allahnya Bani Israel itu bukan Zat. Sementara Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Tuhan yang mengutus kepada Bani Israel itulah yang kami sembah. Beda dengan sembahan Kristen. Berupa binatang bertanduk 7 bermata 7. Taet tapet matau tateo. Paus tatilkan pantau. Dan itulah ketujuh roh teos miliknya Kristen yang diutus ke bumi. Sah. Ayo Jul, jawab pertanyaan saya Jul. Kamu bertanya aja hidup kamu selama ini. Saya mau bertanya, Allah SWT itu zat, roh, hantu, iblis. Pilih. Ya, karena kamu tidak punya ilmu, mending kamu tidur. Karena pertanyaan kamu ini sama ketika saya tanya samamu. Menurut Zul, Victor itu termasuk makhluk apa? 1. Kambing. A. Kambing. B. Anjing. C. Ayam. D. Kadal. E. Monyet. Sama aja kamu tanyakan seperti itu. Artinya kamu tidak memberikan pilihan yang benar kepada saya. Kalau kamu mengatakan menurut Zul Allah itu khalik, B. makhluk, D. C. roh, D. bumi, dan seterusnya. Itu baru benar. Lalu kamu katakan Allah itu roh, B. hantu, C. iblis, C. ini. Apa pijakannya? Dalilnya mana? Coba. Tapi kalau saya mengatakan Tuhanmu itu roh binatang bertanduk 7 bermata 7, dalilnya ada. Nah, kesakitan hatimu ini jangan membuat kamu histeris, balik menghujat. Tidak baik buat kesehatan kamu. Mana si Jul? Si Jul kemana? Menghilang-hilang. Nuduh orang menghilang di sendiri, menghilang kabur-kaburan. Mana pilihanmu? Sekarang saya bertanya sama kamu. Yang kamu berkuar-kuar, nyamain Allah SWT dengan Alkitab. Mana? Sekarang saya tanya berdasarkan dalil. Tuhan yang kau sembah itu A. 4 makhluk. D. Tengah-tengah tua-tua. Maksudnya binatang yang tua-tua. C. Seekor anak domba yang seperti disembelih. D. Makhluk bertanduk 7 dan bermata 7. E. Roteos. 7 roteos. Yang mana? Yang mana Tuhan kau itu? Coba jawab. Otak kau nggak nyambung Jul. Baca dengan baik, titik komanya. Ketahuan kamu nggak bisa membaca. Asal takiyah terus. Baca yang 7-nya siapa itu? Anak domba itu. Siapa yang disembelih itu? Baca dong dengan benar. Aduh, si Jul. Saya malah sudah menunjukkan dalilnya kepada kamu. Taepta fenep mata tau teon. Itulah ketujuh roh teos. Paustaltikan pantau yang diutus ke muka bumi. Ya toh? Kamu kan penyembah roh. 7 roh-roh Tuhanmu yang diutus ke bumi. Berarti kamu penyembah roh-roh. Kan gitu.
Lalu dikatakan sana stokotike me apta kiratakai epta matia. Bertanduk 7 bermata 7. Kurang apa lagi coba? Aduh, kamu yang harus belajar ya. Saya hanya Anak domba itu membantu kamu untuk memahami dalil yang ada dalam kitabmu, kawan. anak domba itu seperti sudah disembelih. Bukan Yesus. Makanya otak kau nggak ada, membaca aja nggak benar. Tapi sok mau berdebat. Memalukan kamu Jul di mana-mana. Kemarin waktu berdebat sama si Rudi Johannes juga, kau bilang terjemahan yang salah. Kemarin juga berdebat mengenai surga dan neraka. Ternyata surgamu belum ada, Jul. Dipermalukan Rudi Johannes juga lu, Jul. Tapi memang lu nggak berguna, Jul. Gak punya otak, membaca aja nggak benar. Loh, saya tidak mengatakan itu Yesus, bro. Saya hanya membantu memahamkan kepadamu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Yang saya katakan Tuhanmu itu adalah roh. Dan dijawab oleh kitabmu sendiri. Bahwa roh yang disembah oleh Kristen yang diutus ke muka bumi itu ada 7. Mau nanti kamu menafsirkannya seperti apapun, ya itu urusan kalian, suka-suka kalian kan. Kalian kan tukang konsumsi kelicikan ya kan. Tetapi dalam kelicikanku, aku menjerat kamu dengan tipu daya. 2 Korintus 12 ayat 16. Jadi wajarlah. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh Tuhan, oleh dustaku, semakin melimpah. Ini dia mengklaim. Tuhan kebenarannya melimpah oleh karena dusta. Coba, bayangkan aja kitab kau itu. Jadi luar biasa memang. Ketika kamu ingin menyangkali Tuhanmu bukan roh, tapi dalilnya mengatakan roh, bertanduk 7 dan bermata 7. Oh, ternyata tanduk 7 dan bermata 7 itu ada filosofinya. Ya itu urusan kamu, bukan urusan saya. Yang pasti kamu sudah petantang petenteng Tuhan kamu itu adalah roh. Dan ternyata bukan cuma satu roh, tapi dia banyak, yaitu 7 roh. Berarti roh-roh. Jadi nyata kan apa yang saya katakan, ajaran Kristen itu berasal dari ajaran filsafat. Filsafat siapa? Filsafat Mesir, Romawi, Yunani. Mereka penyembah Hellenisme, Stoa, penyembah dewa-dewa. Ya, politeisme, penyembah dewa-dewa. Makanya dikatakan rohnya ada 7. Ya udah selesai. Ya, terima aja nasibmu bahwa Zulkifli kehadirannya di grup Kristen adalah menyelamatkan orang Kristen dari penyembahan terhadap roh-roh. Nggak usahlah kau bertanya, kerja kau bertanya terus. Aku yang mau bertanya sama kau. Selama ini kau bertanya terus saja. Kayak jadi orang bodoh kau. Aku mau tanya sama kau. Allah SWT beda dengan Allah Torah. Kamu terima apa tidak? Ya, kecuali kalau kau mengatakan bahwa Eloh Israel itu tidak maha suci, tidak maha tinggi, tidak maha kudus, barulah bisa kau membedakan. Itu. Tetapi selama Eloh Israel itu maha suci, maha tinggi, ya, maka selama itu juga sembahan kami itu adalah Eloh Israel. Tidak mungkin Eloh Israel berubah menjadi roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Nggak mungkin. Jadi sembahan kami adalah sembahannya Bani Israel. Yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Baca di dalam Yesaya 5 ayat 16. Di situ jelas di dalam bahasa Arabnya. Subhanahu wa ta'ala. Bukan 4 makhluk. Bukan anak domba disembeli. Bukan bertanduk 7 bermata 7. Bukan. Roh-roh itu sembahannya Yunani dan juga Romawi kuno. Ajaran filsafat, penyembahan terhadap roh-roh. Sadar dong. Membaca Wahyu 5 ayat 6 aja si Jul nggak lolos. Nggak mampu. Nggak bisa membaca. Mana yang disembelih, apa tidak. Waduh, dibilang Tuhan orang Kristen. Jul, kembali ke jalan yang benar kau. Ayo Jul, sekarang Allah SWT beda dengan Allah Alkitab. Benar apa tidak? Ya, itu urusan kamu lah. Saya kan cuma membantu kalian untuk memahami. Taepta, hodep mata tau teon, faustaltikan pantau.
Etsi, aku melihat, kata pengarang kitab Wahyu, kitab mimpi. Aidastimesi tau trotau kaita tessera sontasa plasmata. Coba, apa yang kurang di situ? Kecuali memang kamu ingin mengingkari dalil ini. Terserah kamu, itu derita kamu. Ini kan bukan kitab saya. Ini kan tadinya memang namanya kitab mimpi. Lama-lama direvisi berubah menjadi kitab wahyu. Kenapa? Karena ingin dikatakan itu adalah pewahyuan dari Allah. Padahal kata wahyu itu ambilnya dari Al-Quran. Ya sudah, kamu mundur aja. Suaramu semakin mengecil. Kelihatannya pita suaramu mengkerut ke dalam. Dia menciut ke dalam. Menyadari bahwa Tuhanmu ternyata roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Iya, yang diutus itu bukan Yesus. Itu domba sembelihan. Tahu nggak arti domba sembelihan? Baca dong. Itu di hadapan Yesus domba itu, bukan Yesus. Goblok kamu, Jul. Ya, saya tidak pernah mengatakan itu adalah Yesus. Nggak ada kalimat saya mengatakan itu adalah Yesus. Yang saya tahu kau penyembah roh-roh. Dan ternyata gambaran yang dilihat oleh pengarang kitab mimpi, dia melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua, berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli. Dan anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7. Dan dijelaskan di ayat ini, itulah ketujuh roteon yang diutus ke bumi. Jadi apa yang masalah? Taepta pet namata tau te taon faustal tikan pantau. Apa yang kurang di situ? Coba kamu pikirkan. Ayo, kamu bisa mau nggak? Masa kamu aja terus bertanya? Ketika saya tantangin kamu bertanya, kamu nggak mampu. Ya sudah, ke laut kamu, Jul. Pertanyaan kamu sudah saya jawab. Ternyata kamu goblok. Wahyu 5 ayat 6 aja kamu nggak mengerti apa maksudnya. Tapi sok bertanya. Mana dalilnya Allah itu Zat? Zulkifli and Abbas tidak mengerti arti domba itu sudah disembelih dan mengeluarkan 7 roh. Tidak mengerti dia. Itu di hadapan Yesus. Bukan Yesus, Jul. Goblok kok dipelihara. Loh, saya juga nggak ada yang mengatakan Yesus. Saya cuma mengatakan tuduhanmu Allah itu Zat. Kamu menuduh Allah Zat kan? Islam itu menyembah Zat. Dalilnya mana? Kamu nggak mampu menunjukkan. Saya balik sama Anda. Kitabmu mengajarkan Kristen menyembah roh. Dan ternyata setelah diteliti dengan baik, ternyata roh-roh yang disembah itu adalah roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Taepta, penep, mata tau, teon. Paulus taltilkan pantau. Itulah ketujuh roh teon yang diutus ke muka bumi. Kurang apa lagi coba? Dan Kristen mengakui mereka menyembah roh. Ayo. Zulkifli and Abbas tidak bisa membedakan antara roh kudus, roh binatang, roh manusia, roh apa lagi? Roh ikan, roh tumbuhan. Dia tidak bisa membedakan itu karena otaknya sudah lost. Tidak bisa dia antar membedakan satu roh dengan roh lain. Itulah kegoblokan si Zulkifli and Abbas. Tidak usah curhat. Saya cuma butuh dalil. Allah itu Zat. Mana dalilnya? Itu aja deh. Kalau membahas kitabmu kan kasihan. Larinya kita ke ajaran pagan, penyembah roh-roh. Kita tinggalkan itu. Ya, kita tinggalkan ajaran itu. Sekarang kamu fokus kepada tuduhanmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Allah itu adalah Zat. Tunjuk dalilnya. Roh iblis, roh setan, roh jin. Nah, penyembah roh ini siapa? Kamu kan? Nah, sekarang mana apa bedanya? Roh yang kamu sembah dengan roh yang kamu sebutkan barusan. Silakan. Ayo Zulkifli and Abbas, kau mau pakai roh binatang, roh manusia, roh iblis, roh setan, roh jin, atau roh apa yang kamu mau? Zulkifli and Abbas beda.
Roh manusia dengan roh Tuhan beda. Beda dengan roh binatang. Paham kamu? Iya, saya tahu roh manusia itu tidak bertanduk tujuh, tidak bermata tujuh, tidak bertanduk tujuh. Saya tahu. Tapi roh sembahanmu, proteonmu itu jelas bermata tujuh, bertanduk tujuh. Dan itu ada 7 rohnya yang diutus ke bumi. Artinya dia adalah roh-roh. Gitu. Ya bang, hati-hati bang. Sip. Jadi saudara tinggal menyampaikan di sini. Ya, pengakuanmu bahwa memang Tuhan kami itu adalah roh. Udah selesai. Dan menurut penglihatan rasulmu, orang yang kamu akui rasul, dia melihat bertanduk 7, bermata 7. Kurang apa lagi coba? Kamu mengingkar dengan dalil ayatmu. Ya, kan kasihan. Zulkifli N. Abbas, kamu baca itu si Paulus bercerita, dia itu ditakyain. Makanya si Paulus bilang, kau mau bilang apapun, terserah kamu. Yang penting Tuhan masih bersama saya. Makanya baca Alkitab itu dengan benar, kamu tolol sok tahu kamu. Ya, ini saya ingatkan kamu, jangan kamu menerjemahkan Alkitab seenak jidat kamu. Membaca kitabmu dengan benar itu maksudnya kayak mana? Telan aja, imani aja gitu maksudnya yang dianggap benar itu. Dalilnya kan jelas. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah, dari mana Paulus tahu? Bahwa dengan kebohongannya, kedustaannya, kelicikannya, membuat kebenaran Allah semakin melimpah. Dari mana Paulus tahu? Hayo. Apa iya sang pencipta alam semesta kemuliaannya melimpah hanya karena kebohongan? Jadi kalau beragama itu gunakan akal terlebih dahulu, jangan asal mengimani saja. Lalu kemudian Paulus mengatakan, aku sendiri merupakan suatu bukan beban buat kalian. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, ini mau dipahami seperti apa coba? Kebenaran seperti apa yang Anda maksud? Ya. Dibaca dengan benar itu maksudnya kayak mana? Dari belakang ke depan gitu ya. Daya tipu dengan kamu menjerat telah aku kelicikanku dalam tetapi. Ya, kayak gitu ya maksudnya. Jadi kalau beragama itu harus berlandaskan terhadap iman. Tetapi sebelum mengimani harus difilter dulu dengan akal. Benar nggak nih? Coba. Jadi jangan kau mengatakan kamu baca dengan benar dong. Maksudnya imani aja, telan aja. Sorry. Kami ini mengikuti apa yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Harus mengasihi Allah dengan akal sehat, dengan akal budi, bukan dengan perpuluhan atau imani saja. Paham? 2 Korintus 2:16 itu Jul, ya, orang yang bertakiasi sama Paulus. Makanya Paulus berkata begitu, apapun yang kalian bilang tentang aku, kalian mau baik kek, mau tidak baik kek, terserah kalian. Itu yang kata si Paulus. Makanya kamu menerjemahkan Alkitab itu dengan baik. Bro Zulkifli N. Abbas, makin Zulkifli mengeluarkan ayat-ayat Alkitab, semakin kelihatan dia mencoba untuk membohongin kita seperti iblis mencobai Tuhan Yesus pakai ayat-ayat Alkitab. Itulah iblis Zulkifli M. Abbas. Dia tidak ngerti tapi sok mengasih ayat-ayat itu. Kalau ada yang bertanya, dari mana ayat ini? Bilang aja dari malaikat. Kalau ditanya malaikat dari mana? Bilang aja dari Tuhan. Kalau ada yang nanya dari Tuhan, dari mana ketemunya? Imanin saja. Itulah kitab yang terbit, yang ciptaan manusia. Tidak jelas siapa itu malaikatnya. Tidak jelas itu siapa Tuhannya. Mengaku-ngaku aja. Artinya Tuhan baru. Menerjemahkan Alkitab dengan baik itu maksudnya apa? Lawang tulisan Paulus aja kau bilang Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Masa kau katakan perkataan Paulus itu adalah Al-Quran? Waduh, sebenarnya kamu itu nggak ada ilmu, Saudara Victor. Cuman karena kamu itu menghujat, jadi saya layani Anda, saya luruskan Anda, saya bantu Anda, saya tolong Anda untuk menemukan kebenaran. Ya, jadi berhentilah menghujat. Kau katakan Allah itu Zat, kau katakan Allah itu setan, iblis, dan seterusnya.
Berhenti. Karena yang menciptakan kamu itu adalah Allah. Yang menciptakan Yesus itu adalah Allah. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan, hanya Allah yang Tuhan satu-satunya. Ya, kau katakan Tuhanmu roh, udah nampak kan? Apa iya? Roh Tuhan itu bertanduk 7 bermata 7 kan? Tidak mungkin. Rasional itu penghinaan sebenarnya. Jadi saya sarankan kepadamu, kamu kalau tidak ada ilmu jangan terjun debat. Kamu jadi bulan-bulanan nantinya. Kenapa? Saya paham kitab saya paham kitab kamu. Kamu gak ada paham apa-apa. Selain daripada modal iman saja. Sementara yang dikatakan iman, tai kambing pun kalau kau imani dia adalah coklat, bisa dalam imanmu, dalam konsep pemahamanmu itu adalah coklat. Begitu kawan. Alah, menghayal loh. Yang kamu sebut Alkitab itu adalah tulisannya Paulus. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Paham? Gak malu gitu loh ngambil nama Al-Quran. Ya. Jadi saya katakan samamu, lebih baik kamu istirahat, kamu piknik. Ya, supaya imunmu naik. Karena dengan berdebat dengan saya yang lebih paham kitabmu, kamu imunnya akan semakin menurun. Kamu bisa-bisa kena corona. Ya, syukur-syukur kalau kau bisa membuktikan ayat sisipan yang ada di dalam Markus 16 dan Matius ayat 28. Syukur-syukur. Tapi kan kamu nggak bisa juga. Ya, kalau kau menyentuh, kau bisa menyembuhkan, minum racun, kau tidak mati, kau bisa bicara dalam bahasa roh dan seterusnya. Itu kan hoax. Tidak ada buktinya. Ya. Jadi mending kamu istirahat. Teman-temanmu yang sepuh, yang sudah senior-senior dalam menghujat sudah diam. Herni sudah diam. Jack sudah diam. Haleluya sudah masuk kandang. Kamu aja yang tidak ada ilmu masih nongol-nongol juga. Oh salah, tidak seperti itu, Saudara Victor. Umat Islam itu tidak mengimani begitu saja. Dalil-dalil dalam Al-Quran itu harus dibuktikan dengan kebenaran. Cara apa yang kita gunakan kemudian? Akal, pikiran. Contoh. Di dalam Al-Quran mengatakan Allah menciptakan langit tanpa tiang. Di dalam kitabmu dikatakan yang kamu ambil dari kitabnya Bani Israel, ya diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, langit punya tiang. Sekarang mana yang benar? Mana yang rasional? Al-Quran atau kitabmu? Coba. Dari situ aja kamu sudah error. Ya. Al-Quran tetap namanya Al-Quran. Tidak pernah berubah menjadi gospel. Lah kitabmu gospel berubah menjadi Alkitab. Coba. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah berubah namanya menjadi aposteles. Tapi apostolesmu berubah menjadi rasul. Coba. Ya. Allah tidak pernah berubah menjadi theos. Tidak pernah berubah menjadi theon. Tidak pernah berubah menjadi apa yang kamu sembah, apa yang kamu sebut di dalam nama Tuhanmu. Tetapi sebaliknya, Tuhanmu berubah menjadi Allah. Berubah menjadi ilahi. Berubah menjadi Rabb. Coba dari situ aja kamu sudah harusnya mikir yang mana sebenarnya yang licik di sini, yang mana yang sebenarnya penuh dusta di sini, kan gitu. Sekarang kamu ngaku Tuhanmu adalah roh, ditunjukkan dalilnya kamu salto-salto mengingkari kalau Tuhanmu adalah roh. Ya, saya tunjukkan bahwa Tuhanmu adalah roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Jawabmu itu bukan Yesus. Lah yang katakan Yesus siapa? Coba. Kamu menuduh Allah itu zat. Diminta dalilnya kamu gak bisa nunjukin. Terus kamu bisa apa coba? Hah? Ini grup kalian, ini rumah kalian. Kalian mengundang saya ke sini. Terus saya diperhadapkan dengan orang yang tidak ada ilmu kayak Anda. Orang patah polpen kayak Anda. Coba. Syukur-syukur saya masih mau menyiapkan waktu untuk menolong kamu. Untuk menyadarkan kamu. Inilah Islam. Sebagai rahmat buat Anda. Menyadarkan Anda supaya meninggalkan ajaran yang Anda pahami sendiri itu tidak benar. Kenapa saya katakan Anda memahaminya itu tidak benar? Anda berkelit dari sosok roh-roh yang ada di dalam kitabmu. Berarti Anda telah menolak apa yang tertuang di dalam kitab Anda. Nah, harusnya kau berterima kasih kepada saya. Jangan malah kesurupan gitu ya. Oke, karena saya anggap Anda tidak ada ilmu, saya anggap Anda sudah keok. Ya, saya kasihan kalau saya teruskan, bisa-bisa Anda kena stroke. Jadi saya undur diri dulu. Nanti kalau misalnya ada lagi debater dari kalian yang handal, tolong saya di japri atau di miss call. Saya pasti datang. Ya, karena saya
memang adalah penolong buat kalian. Demikian. Oke, ya sudah kalian lihat bagaimana jalannya diskusi antara Pak Agus dan Victor mengeroyok Ustadz Zuma. Walaupun sudah dikeroyok oleh 2 orang pendeta senior, ternyata